perjuangan, masa negara, dan masa terpimpin. Saya Ratna Fatmawati, nomor absen 24. Saya Nina Aulia Saputri, nomor absen 19. Saya Nurinda Aulia, nomor absen 21. Saya Fitri Anggraini, nomor absen 39. Saya Uswatun Hasana, nomor absen 33. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai masa perjuangan pada tahun 1945 hingga 1950. Kondisi ekonomi di Indonesia pada tahun itu sangatlah kesulitan dikarenakan oleh perang dan ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Sebab-sebab kesulitan ekonomi di Indonesia pada tahun itu adalah terjadinya inflasi yang tinggi. Beredarnya mata uang Jepang di kalangan masyarakat Indonesia dengan jumlah yang tidak terbatas itu juga mengakibatkan inflasi yang tinggi. Yang kedua ada beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh sekutu pada waktu itu. Terus Indonesia juga belum memiliki mata uang sendiri. Yang kedua adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Barang ekspor rakyat Indonesia terlambat terkirim. Yang kedua, barang dagangan Indonesia tidak dapat diekspor. Yang ketiga, Indonesia kekurangan barang impor. Poin yang ketiga adalah kekosongan kas negara dikarenakan oleh pajak dan biaya masuk lainnya belum ada, sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Itu juga mengakibatkan ekonomi di Indonesia mengalami kesulitan. Upaya yang dilakukan pemerintah pada tahun 1945 hingga 1950 atau pada masa perjuangan adalah karena pada saat itu ekonomi Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi sehingga pemerintah menstabilkan harga-harga barang, dan selain itu upaya lain adalah memperkuat pada sektor pertanian. Pada Februari 1946, pemerintah memprakarsai upaya pemecahan pada masalah ekonomi. Upaya tersebut adalah 1. Pinjaman nasional, 2. Konferensi ekonomi, 3. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi, 4. Rencana Kasimo, dan 5. Persatuan Tenaga Ekonomi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pelaksanaan demokrasi pada masa perjuangan tahun 1945 sampai 1950 di bidang politik. Poin 1, tantangan luar negeri, yaitu kedatangan sekutu yang akan mengambil alih dari Jepang. 2, tantangan dalam negeri, yaitu revolusi fisik berupa pemberontakan. 3, beberapa maklumat pada masa perjuangan. 1, maklumat Wakil Presiden 16 Oktober 1945 KNIP menjadi lembaga legislatif. 2, maklumat pemerintah nomor 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. 3, maklumat pemerintah 14 November 1945 tentang perubahan pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Kabinet pada masa perjuangan. Kabinet 1 presidensial dipimpin oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 4 September sampai 14 November. Kabinet 2 Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pada tanggal 14 November. Kabinet 3 dipimpin oleh Sultan Syahrir II berakhir pada tanggal 2 Oktober 1946. Kabinet 4 dipimpin oleh Sultan Syahrir III pada tanggal 2 Oktober 1946 sampai 3 Juli 1947. Kabinet 5 dipimpin oleh Amir Syarifuddin pada tanggal 3 Juli sampai 11 November 1947. Kabinet 6 dipimpin oleh Amir Syarifuddin II pada tanggal 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Kabinet 7 dipimpin oleh Muhammad Hatta pada tanggal 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1948. Kabinet 8 dipimpin oleh Muhammad Hatta. Dan yang terakhir, Kabinet 9 dipimpin oleh Mr. Susanto
Tirtoprojo pada tanggal 20 Desember sampai 21 Januari 1950. Terbentuknya Indonesia Serikat tepatnya pada periode 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, Indonesia berbentuk negara Federasi Republik Indonesia Syarikat atau RIS dibentuk sebagai wujud kesepakatan antara Indonesia, Belanda, dan Bijen Corps for Federal Overlap atau BVO pada konferensi meja bundar atau KMB. KMB diadakan sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Karena meski Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda mencoba datang lagi untuk menjajah. Aksi ini dikenal dengan agresi militer Belanda. Setelah diproklamasikan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, kemudian diganti dengan Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Hal itu mengakibatkan berlakunya dua konstitusi secara bersamaan di wilayah negara bagian RI, yaitu Konstitusi RIS dan UUD 1945. Revolusi Fisik 1945 sampai 1949 merupakan sebuah zaman yang menentukan masa depan bangsa Indonesia, sebuah zaman tentang perjuangan rakyat Indonesia demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta. Perjuangan demi perjuangan dilakukan oleh semua kalangan masyarakat yang ada di Indonesia, tidak terkecuali masyarakat Subang yang ikut andil di dalamnya. Masyarakat Indonesia dewasa ini tidak banyak yang mengetahui bahwa Subang ikut berperan dalam mempertahankan kemerdekaan sangat sentral. Sejarah tentang perlawanan masyarakat Subang pada masa revolusi fisik merupakan sebuah bahasan yang menarik. Penelitian dengan judul Subang Masa Revolusi Fisik 1945 sampai 1949 memiliki rumusan masalah bagaimana kondisi Subang sebelum kemerdekaan, bagaimana pada masa revolusi fisik, dan dampak apa yang ditimbulkan setelah revolusi fisik. 3. RIS dibubarkan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi, mengumumkan pembubaran RIS dan pembetulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebab pembubaran RIS sejak awal pembentukan RIS, mayoritas masyarakat Indonesia sebenarnya telah menentang adanya pemerintahan federal yang dihasilkan dari konferensi meja bundar atau KMB. Penyebab pembubaran RIS selanjutnya adalah adanya perbedaan pandangan di dalam RIS sehingga mendorong pembentukan negara kesatuan. Pijakan ekonomi tersebut diantaranya 1. Gunting Syafruddin. Kebijakan Gunting Syafruddin dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawinegara pada 20 Maret 1950. Melalui kebijakan ini, nilai mata uang dipotong senering. Tujuan dari kebijakan ini adalah menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp 5,1 miliar. Dampak dari kebijakan ini adalah uang yang beredar menjadi berkurang. 2. Gerakan Benteng. Gerakan Benteng dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojo Hadikusumo. Gerakan ini bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Namun kebijakan Gerakan Benteng mengalami kegagalan karena pengusaha lokal tidak mampu bersaing. Akhirnya pemerintah mengalami defisit anggaran dari Rp 1,7 miliar pada 1951 menjadi Rp 3 miliar pada 1952. Nasionalisasi Dejavance Bank pada 1951, pemerintah menasionalisasi Dejavance Bank dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia. Bank milik Belanda tersebut dijadikan sepenuhnya milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara gratis. Sistem ekonomi Alibaba dikeluarkan oleh Menteri Perekonomian Ishak Jokoro
Hadi Surjo. Program ini melibatkan pribumi, ahli, dan pengusaha Tionghoa Baba untuk memberi pelatihan kepada pribumi. Sebagai imbalannya, pengusaha Tionghoa mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah, namun program ini mengalami kegagalan dan tidak sesuai harapan. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden. Pengangkatan atau penghentian menteri dan kabinet dilakukan dengan keputusan Presiden. Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintah. Defisit keuangan negara yang meningkat dengan tajam dari tahun ke tahun. Pada Januari sampai Agustus 1965, pengeluaran negara tercatat sebesar 11 miliar rupiah. Penerimaan negara hanya mencapai kisaran sebesar 3,5 miliar rupiah pada 28 Maret 1963. Mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan perekonomian negara, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON dengan 14 peraturan pokok. Tujuan pembentukan DEKON menciptakan perekonomian yang bersifat nasional, demokratis, dan terbebas dari pengaruh sisa-sisa imperialisme sehingga dapat mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia yang terpimpin. Pemerintah dalam mengatasi kemerosotan ekonomi diantaranya adalah menerapkan kebijakan dalam bidang moneter. Hal ini semakin diperparah oleh kegiatan ekspor yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dan impor yang dibatasi oleh lemahnya devisa negara. Kelebihan adanya Kabinet Kerja dibentuk 10 Juli 1959 dan terdiri dari Soekarno sebagai Perdana Menteri, sedangkan Juanda bertindak sebagai Menteri pertama dengan dua wakilnya yaitu Jenderal Leimena dan Subandrio. Kabinet Kerja bertujuan untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik, maka tidak satupun menteri dalam kabinet yang berasal dari ketua umum partai politik agar dapat memberikan tekanan pada sifat non-partai. Beberapa menteri keluar dari partainya sebagai Subandrio atau PNI dan Jenderal Leimena atau Partai Kristen Indonesia. Dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung sementara bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Kemudian pada pidato kenegaraan pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno dengan lantang menjelaskan dasar dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta garis kebijakannya. Presiden Soekarno dalam mengenalkan demokrasi terpimpin. Musyawarah Pembantu Pimpinan Resolusi dibentuk berdasarkan ketetapan Presiden nomor 4 1962 MPPRS, merupakan badan pembantu pemimpinan besar revolusi atau BPR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965. Kondisi politik. Kelebihannya meliputi A. Adanya Kabinet Kerja. Kabinet Kerja dibentuk pada 10 Juli 1959 dan terdiri dari Soekarno sebagai Perdana Menteri, sedangkan Juanda bertindak sebagai Menteri pertama dengan dua wakilnya yaitu Jenderal Leimena dan Subandrio. B. Dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung sementara. DPA sementara dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959, 22 Juli 1959. Ketuanya dirangkap oleh Presiden Soekarno. C. Dibentuknya Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPRS. MPPRS dibentuk berdasarkan ketetapan Presiden nomor 4 tahun 1962. Kelemahannya yaitu A. Mengaburnya sistem kepartaian partai. Politik bukan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan politik di pemerintah, tapi lebih sebagai elemen petopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, TNI, dan Partai Komunis Indonesia. B. Lemahnya lembaga legislatif. Dinamika politik di parlemen menjadi bagian penyebab mengeluarnya pembahasan RUU seperti fenomena pembelahan partai oposisi dan pemerintah di parlemen yang pada kenyataannya menghambat produktivitas DPR. C. Hak dasar manusia sangat lemah. Presiden mudah untuk menyingkirkan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau siapapun yang memiliki keberanian untuk menetapnya. Berapa lawan politik menjadi tahanan.